semuanya, ketemu lagi dengan saya Backup dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dan juga dengan Halo, selamat pagi semuanya. Han kembali membahas tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia part kedua. Nah, di part kedua ini, di bagian pertama kita akan belajar tentang teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi dan informasi mulai berkembang sejak ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell. Dibalik dengan semua kontroversinya ya, tapi penemuan ini akhirnya berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Kemudian dikembangkan lagi dengan ditemukannya radio. Antara tahun 1910 sampai dengan 1920, perkembangan TIK ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi tahun 1940. Nah, ini adalah gambar komputer ya. Komputer elektronik beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transitor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Nah, kalau sekarang kita lihat komputer bentuknya sudah tidak sebesar ini lagi, tapi lebih kecil, bahkan sekarang ada yang personal komputer. Perkembangan teknologi elektronika mendapat momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat dan blok timur justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendalian ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Kalau kalian mengamati, sekarang mulai terjadi peralihan di mana TV analog saat ini mulai dimatikan dan digantikan dengan TV digital. Nah, sekarang kita lihat gimana sih perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Yang pertama itu telepon seluler. Pertama kali digunakan tahun 90-an. Dulu masih sederhana, jadi cuma buat untuk panggilan dan juga SMS. Awalnya telepon ini menggunakan sistem AMPS, tapi ternyata punya kelemahan, yaitu tidak bisa menjangkau daerah terpencil, sehingga dikembangkanlah sistem GSM. Nah, penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Saat ini pun teknologi handphone sudah berkembang pesat, mulai dari segi layarnya, kemampuannya, spesifikasinya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu televisi. Perkembangan teknologi televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa di Berlin yang bernama Paul Nipkow, yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari suatu tempat ke tempat lainnya tahun 1884. Indonesia sendiri baru memperkenalkan siaran televisi tahun 1962, yaitu siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI. Saat itu bersamaan dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Asian Games. Selanjutnya yaitu radio. Pertama kali dikembangkan pada masa pemerintah kolonial Belanda tahun 1920-an dengan didirikannya radio-radio di kota-kota besar di Indonesia. 11 September 1945 pemerintah Indonesia berhasil mendirikan stasiun radio sendiri yaitu RRI, dan RRI hingga saat ini memiliki peran yang vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, termasuk berperan ketika agresi militer Belanda yang kedua. Karena RRI menjadi penghubung antara tokoh nasionalis yang ada di Yogyakarta dan pemerintah darurat Republik Indonesia yang ada di Bukit Tinggi. Sampai sekarang pun RRI ini masih eksis loh ya.
Selanjutnya yaitu teknologi komputer dan internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol di Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Tahun 1994 muncul Internet Service Provider pertama di Indonesia bernama Indonet. Nah, saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat drastis seiring dengan adanya wabah corona, karena sekarang semuanya banyak yang menggunakan internet. Hal membanggakan lainnya yaitu teknologi 4G yang ditemukan seorang profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Profesor Dr. Khoirul Anwar, dan saat ini teknologi ini dikembangkan untuk berbagai alat elektronik. Selanjutnya kita beralih ke teknologi transportasi. Yang pertama yang ada di darat ya, yaitu salah satunya adalah jalan raya di Indonesia. Nah, teknologinya adalah dalam bentuk jalan tol. Jalan tol pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1973, Jalan Tol Jagorawi. Tol ini mulai digunakan tahun 1978 dan hingga sekarang masih bisa digunakan dengan panjang kurang lebih sekitar 50 km. Dilanjutkan dengan tol Jakarta-Tangerang sepanjang 33 km, Surabaya-Gempol 49 km. Pembangunannya sempat berhenti tahun 1993, namun setelah itu dilanjutkan kembali. Dan saat ini jalan tol tidak cuma ada di Pulau Jawa, tapi juga ada di Pulau Sumatera dan juga bahkan ada di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Kita berpindah ke transportasi air di Indonesia. Perusahaan kapal pertama di Indonesia itu dibangun oleh Belanda dan dirintis tahun 1923 oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Untuk mendukung perusahaan tersebut, dibangun bengkel reparasi tahun 1949 di kota Surabaya. Hingga 1939, perusahaan tersebut namanya berubah. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, Indonesia merdeka, perusahaan ini kemudian diambil alih dan namanya dirubah menjadi Penataran Angkatan Laut atau PAL atau PAL. Transportasi laut berkembang pesat pada saat Repelita yang kelima. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga, serta memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Hal ini sangat strategis untuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Selanjutnya yaitu transportasi udara. Perkembangan transportasi udara berkembang ketika masa awal kemerdekaan. Pada saat itu Indonesia hanya memodifikasi pesawat-pesawat perang peninggalan dari Jepang. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada Oktober 1945 di kota Tasikmalaya. Atas ide Wiweko Supono dan Nortatio, dibukalah bengkel pesawat di bekas gudang Kapuk di Magetan, dekat Madiun. Pesawat NWG-1 menjadi jenis pesawat hasil buatan bengkel tersebut. Perkembangan pesawat terbang sangat terhambat karena pemberontakan Madiun tahun 1948 dan juga agresi militer Belanda. Dunia penerbangan Indonesia kemudian berkembang lagi pasca peristiwa tersebut. Bandung terpilih menjadi tempat pengembangan pesawat terbang, khususnya lapangan terbang Andir. Pada 1 Agustus 1954, Indonesia berhasil menerbangkan prototipe Si Kumbang, atau selanjutnya diluncurkan pesawat latih dasar Belalang 89 dan pesawat olahraga Kunang 25. Berbagai kemajuan tersebut membuat banyak pihak optimis terhadap industri penerbangan Indonesia. Akhirnya 16 Desember 61 diresmikan pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan. Setelah bergejolak, 28 April 1976 secara resmi didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtatio dengan B.C. Habibie sebagai direktur. Yang terakhir yaitu transportasi kereta. Selain jalan tol pada tahun 1995,
telah diresmikan penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 120 km per jam. Jakarta-Surabaya yang awalnya ditempuh 14 jam kini dipersingkat hanya 9 jam. Sampai sekarang berkembang lagi dengan sistem KRL di daerah Jabodetabek, LRT dan juga MRT. Sampai saat ini teknologi kereta di Indonesia masih berkembang dengan pesat. Tentu saja dengan segala kemajuan teknologi tersebut ada dampaknya. Dampak positifnya secara ekonomi yaitu kemajuan iptek mendorong penanaman modal asing, meningkatnya kemampuan rakyat, meningkatkan kesempatan dan juga devisa negara, serta makin terbukanya pasar internasional. Untuk produksi di dalam negeri, sebut saja seperti mobil Kijang, itu kan mobil singkatan antara kerjasama Indonesia-Jepang. Nah, selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Munculnya internet atau gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu di bidang hukum. Perkembangan iptek memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan akan HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, lebih bertanggung jawab juga semakin menguat. Selain itu, regulasi dan pembuatan peraturan undang-undang yang bermanfaat dan memihak rakyat banyak juga akan semakin menguat. Ada juga nih dampak negatifnya. Secara politik, dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalah-artikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Secara politik, di bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan karena dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Timbulnya kesenjangan sosial, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk yaitu mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Di bidang sosial dan budaya, ini juga memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup yang konsumtif atau individualisme. Hal ini tentu memicu kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain, melanggar norma agama, contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, sehingga nanti bisa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dia materi perkembangan iptek part kedua. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Backup dan blog ini dibikin oleh Unisosiet. Kapan sih